Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas pengamalan Pancasila part yang kedua, mulai dari nomor 11 sampai 20. Langsung saja. Seperti biasa, ini soal-soalnya itu sumbernya saya ambil dari beberapa jurnal dan beberapa tulisan di webnya kampus, lalu ada dari BPIP dan Kemenpan juga. Jadi insya Allah valid. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 11. Oke, soal nomor 11. Di keluarga Jun ada peraturan yang mengharuskan semua anggota keluarga harus ada di rumah maksimal jam 9. Nah, suatu hari Jun keluar dengan teman-temannya dan lupa waktu. Alhasil Jun pulang jam 9.30 malam. Sesampainya di rumah, Jun dimarahi ayahnya dan memberikan hukuman kepada Jun. Jun meminta maaf dan menerima hukuman dengan lapang dada. Tindakan Jun menerima hukuman menunjukkan pengamalan sila ke. Jadi nomor 11 ini saya ambil dari BPIP, yaitu pengamalan sila keempat di lingkungan rumah. Ya. Jadi kan kalau ada aturan itu pasti kan dibuatnya secara musyawarah. Harus disetujui oleh semuanya juga. Nah, setelah disetujui, maka setiap anggota itu harus bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Nah, ini harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, karena Jun itu melanggar hasil keputusan, tetapi dia juga menerima konsekuensi dari tindakannya. Jadi, maka berarti kan dia bertanggung jawab kan? Bertanggung jawab karena melanggar peraturan, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, dengan bertanggung jawab itu, dia mengamalkan sila keempat. Oke. Kita lanjut. Oke, soal nomor 12. Suatu desa terpencil yang menyimpan begitu banyak keindahan alam untuk dijadikan tempat wisata. Nah, suatu hari mereka sadar, jadi penduduknya itu sadar akan potensi desa tersebut, dan mereka membentuk suatu organisasi untuk memasarkan dan mengelola potensi wisata tersebut. Hal yang dilakukan oleh warga tersebut sesuai dengan pengamalan sila ke. Nah, ini saya ambil dari BPIP, yaitu dalam wisata pengamalan sila keempat dapat dilihat lewat hadirnya desa wisata. Jadi mereka itu baru sadar kalau tempat mereka itu ada potensi wisata. Jadi mereka mendirikan desa wisata kan akhirnya, mengelola wisata desa tersebut oleh sekelompok sadar wisata. Jadi di sekelompok warga ini, jadi warga tersebut lalu bergotong royong, peduli dan terorganisir. Jadi mereka membentuk organisasi, itu adalah struktur terorganisir, dan dikelola secara gotong royong. Nah, ini kan juga gotong royong. Jadi mereka bekerja sama untuk mengelola desa wisata tersebut. Ya, jadi ini adalah pengamalan sila keempat. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 13. Di suatu desa terpencil menyimpan begitu banyak keindahan alam untuk dijadikan tempat wisata. Suatu hari mereka sadar akan potensi tersebut. Mereka membentuk suatu organisasi dan memasarkan, mengelola potensi tersebut. Sedikit demi sedikit, desa mereka menjadi ramai dan meningkatkan ekonomi warga sekitar. Nah, ini adalah sila kelima. Nah, dari sila kelima ini, kenapa? Karena wisata juga sedikit banyak menghadirkan arus ekonomi bagi warga sekitar dengan catatan ada pengelolaan yang transparan. Jadi membuat beberapa ekonomi warga sekitar itu meningkat, makanya dia itu masuk ke sila kelima. Jadi untuk membangun desa wisata itu adalah sila keempat, tapi efeknya jadi memberikan kesejahteraan warga sekitar itu adalah sila kelima. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjut. Nomor 14, Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam mengatasi problematika pendidikan yang muncul dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilihat dari strategi akselerasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Strategi akselerasi ini dilakukan dengan memfokuskan pada percepatan pembangunan pendidikan terhadap hal-hal yang dianggap mendesak dan perlu ditangani. Jadi perlu penanganan khusus dalam rangka mengikuti perkembangan regulasi baru dan globalisasi. Hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan merupakan penerapan sila ke nomor 14. Ini saya ambil dari jurnal. Jadi penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi penerapan sila kedua. Hal ini sesuai dengan sila kedua, yaitu sesuai sama persis kata-katanya, cuma saya copy sama paste. Jadi agar tidak tertinggalan zaman, jadi perlu regulasi baru yang sesuai dengan tataran globalisasi, gitu ya. Jadi karena itu makanya dia masuk ke sila kedua. Oke, percepatan pembangunan di bidang pendidikan. Kita lanjut. Nomor 15, Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam mengatasi problematika pendidikan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan dapat dilihat dari strategi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam mengembangkan dalam mengelola pendidikan secara profesional yang dapat menghasilkan SDM berkualitas, serta membangun kerjasama antar lembaga pendidikan, institusi, pasangan, stakeholder lainnya, sehingga ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi mendorong, jadi Dinas Pendidikan itu mendorong warga sekitar itu untuk ikut aktif memberikan masukan ya, dan mengembangkan pengelolaan pendidikan secara profesional. Ini kata-katanya, kata kuncinya. Oke, ini sesuai dengan sila ini adalah sila keempat karena ingin mencari masukan, jadi dimusyawarahkan apa saja yang diperlukan oleh lembaga, oleh Dinas Pendidikan agar menghasilkan SDM yang berkualitas. Jadi mereka itu bermusyawarah, gitu ya. Makanya itu masuk sila keempat, karena ikut peran aktif masyarakat itu tadi. Oke, kita lanjut. Nomor 16, seiring maraknya terorisme, disintegrasi bangsa dalam lingkup kecil juga terjadi di kota besar, yaitu banyak sekali tawuran antar pelajar dan pemuda hanya karena masalah sepele. Disintegrasi bangsa juga bisa tersulut dengan adanya kasus bullying yang melalui media sosial, adanya saling hujat antar individu, dan akhirnya merambat ke lingkup kelompok. Nah, itu melanggar sila ini saya ambil dari webnya UNER kalau nggak salah. Jadi di webnya UNER itu kasus terorisme, jadi tawuran yang menyebabkan disintegrasi bangsa itu masuk dalam pelanggaran sila ketiga karena bisa merusak persatuan Indonesia, gitu ya. Jadi tawuran, bullying di media sosial yang merambat, jadi akhirnya merambat ke lingkungan kelompok, kan jadi kalau kelompok nanti tawuran lagi, itu menjadi disintegrasi, menurunkan persatuan Indonesia, gitu ya. Jadi ini melanggar sila ketiga. Oke, nomor 17, banyak sekali terdapat kasus yang menunjukkan penurunan nilai sila tersebut. Jadi menurunkan nilai Pancasila ya ini. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Misalkan pilkada Manado, Fak-Fak, Gresik, dan lain sebagainya, di mana masyarakat disuguhkan oleh mati surinya penghargaan pendapat orang lain, jadi demokrasi dan rasa legowo di hati pihak yang kalah. Hal ini menunjukkan penurunan dari sila jadi ini penurunan dari sila keempat ya. Nah, kenapa? Karena di MK itu mereka saling berbeda pendapat, jadi tidak membenarkan pendapatnya orang lain. Jadi mereka saling bantah. Ya memang seperti itu harusnya ya. Harus berakhir di MK. Jadi seharusnya mereka itu harus legowo, oh saya kalah, oh ya sudah saya kalah. Kan berarti kan menerima keputusan dari masyarakat yang memilih,
ya kan? Masyarakat memilih ini yang menang, ya sudah, nggak perlu ke MK, meskipun itu dibenarkan oleh konstitusi, tapi itu menurunkan nilai Pancasila karena mereka tidak legowo, gitu ya. Oke, jawabannya yang 4. Kita lanjut. Nomor 18, yaitu di sekolahan Konan itu selalu diajarkan untuk mengamalkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini merupakan pengamalan sila ke. Nah, ini saya ambil dari webnya kampus juga, blog webnya kampus. Jadi, peranan sila pertama dalam dunia pendidikan itu ada beberapa contohnya yang disebutkan oleh web tersebut, yaitu yang pertama adanya rutinitas 5S. Ya, jadi selalu mengajarkan mengamalkan 5S, itu berdoa dan sebelum maupun sesudah pembelajaran, pembacaan surat pendek sebelum masuk kelas, dan sholat duha atau sholat duhur secara berjamaah. Itu adalah contoh-contoh pengamalan sila pertama di lingkup sekolah, gitu ya. Jadi ini adalah sila pertama. Oke. Nomor 19, Mei merupakan seorang guru. Dalam pembelajaran, Mei itu membebaskan muridnya menyampaikan pendapat saat pembelajaran. Hal yang dilakukan oleh Mei sesuai dengan Pancasila, sila ke. Nah, tindakan Mei itu sesuai dengan sila kelima, ya, di bidang pendidikan, yaitu ini di sini diberikan beberapa contoh, yaitu bebas menyampaikan pendapat. Jadi muridnya diberikan kebebasan, jangan dikekang. Lalu bersikap adil dalam mengambil keputusan, jadi tidak ada namanya anak emas, dia. Lalu toleransi terhadap teman, jadi tidak memandang perbedaan. Jadi ada 3 ini contohnya yang diberikan oleh web ini. Jadi ini termasuk sila ke-5, yang E. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oke, soal nomor 20, soal yang terakhir. Mira adalah seorang dokter spesialis bedah saraf di salah satu rumah sakit. Suatu hari ada pasien yang harus ia operasi. Sebelum melakukan operasi, Mira memberitahu kepada keluarga pasien tentang tingkat keberhasilan operasi dan efek samping operasi kepada keluarga pasien, serta meminta persetujuan dari keluarga pasien untuk melakukan operasi tersebut. Hal yang dilakukan oleh Mira itu merupakan pengamalan sila ke. Jadi tindakan Mira itu sesuai dengan sila keempat, yaitu memutuskan suatu solusi terhadap suatu permasalahan kesehatan yang serius. Jadi kalau sudah operasi kan biasanya serius, apalagi ini operasi saraf, ya, harus dimusyawarahkan dengan berbagai pihak. Jadi harus dimusyawarahkan kepada keluarganya apakah setuju jika efek sampingnya seperti ini, tingkat keberhasilannya sekian operasinya. Jadi tidak langsung main operasi gitu tanpa mendapat persetujuan dari keluarga, itu tidak diperbolehkan, ya. Itu nanti bisa melanggar sila keempat, gitu ya. Jadi ini adalah sila keempat, yaitu bermusyawarah dengan keluarganya, meminta persetujuan. Sampai di sini pembahasan pengawalan sila Pancasila. Semoga bermanfaat untuk bekal kita menghadapi SKD. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.